Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya. Apakah meminta maaf jika ada kesalahan yang diperbuat, sedangkan istri diwajibkan meminta maaf meskipun tidak salah sekalipun? Dengan alasan, jika suami meminta maaf, maka derajatnya akan diinjak-injak oleh sang istri. Terima kasih Buya. Minta maaf. Orang meminta maaf terlebih dahulu adalah orang yang telah mengungguli yang dimintai maaf. Siapapun dia. Maka meminta maaf itu orang jiwa besar, orang hebat. Sangat bahaya sekali jika ada orang minta maaf hanya di saat dia merasa bersalah. Apalagi model manusianya jarang merasa bersalah. Kacau manusia itu. Kalau ada di sebuah keluarga, ada prinsip. Kalau suami minta maaf kepada istri menjadi terendahkan, memang dasar itu laki-laki rendah. Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Orang bersalah minta maaf, biarpun seorang suami kepada istri, seorang guru kepada murid. Ada budaya-budaya busuk, itu nggak boleh ada. Sementara dalam sebuah keluarga kalau tidak biasa membudayakan meminta maaf dan mudah memberi maaf, apa yang terjadi dalam rumah tangga? Memang nabi dia seorang nabi yang tidak salah dia. Manusia bisa salah nggak mau minta maaf sama istri. Sama istri nggak minta maaf sama suami kalau melakukan kesalahan. Ini model apa kayak gitu tuh? Jadi kan hidup kita itu adalah hidup yang mudah meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Dan kita lapang hati untuk memaafkan siapapun yang bersalah. Itu gaya-gaya kesombongan. Mentang-mentang abang nggak mau minta maaf Pak adik. Aduh, sombongnya manusia ini. Nggak menarik. Jangan ambil menantu orang kayak begitu tuh. Kalau sudah lamaran, batalin tuh manusia yang nggak pernah minta maaf itu. Sifat model begitu mau dipiara kesombongan itu kan iblis. Iblis itu sudah salah nggak mau ngaku. Coba aja. Itu manhajnya manhaj iblisi, madhabnya madhab iblis. Orang salah nggak minta maaf. Tapi kalau madhab abuna ada madhab abawi, lihat di saat ditegur oleh Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku berbuat zalim, ampuni. Kalau tidak kau ampuni, aku akan merugi. Nabi Adam, tapi iblis diingatkan, ana khairun minhu. Aku kan suami, minta maaf gimana sih? Ini kalau kelas suami istri. Saya kan kakak, saya kan bapak, saya kan guru. Ini kacau, nggak ada. Nggak masuk dalam rumus hidup yang baik. Jika seorang suami salah, ya ngakui dong kesalahannya, minta maaf. Karena untuk menambal, menghibur hati orang yang kita sakiti itu adalah meminta maaf itu. Tanda ketawaduan kita, minta maaf yang serius. Jadi tidak benar yang demikian itu. Nah, adapun jika ada orang, biarpun tidak salah, lalu dia meminta maaf, itu ya sebaik-baik orang. Karena apa? Dia tahu bahwasanya istrinya salah. Cuma dia itu karena laki-laki baik, dia itu koreksi diri. Istriku salah. Tapi bisa jadi salahnya dia karena saya yang kurang mendidik dia. Biar saya deh minta maaf, yang aku minta maaf. Jatuhlah hatinya sang istri. Enggak, aku yang salah kok bang. Enggak. Kamu tidak akan begitu kecuali karena aku salah didik. Maafkan aku. Selesai. Begitu sebaliknya seorang istri. Biarpun yang salah suami. Apa salahnya minta maaf pada suami? Bang, mohon maaf jika ternyata selama ini aku lakukan menjadikan abang serba salah, maksudnya banyak salah. Cuman kan bahasanya bahasa lembut seorang istri yang baik. Hidup itu harus begitu. Sudahlah, goodbye kesombongan deh. Kalau sudah sombong itu jadi apapun sombong. Jadi suami sombong, jadi ustadz sombong, disalahkan banyak hujah. Ini kan ada model-model begitu nih orang. Disalahkan mentang-mentang dia ustadz nggak mau. Apalagi kalau sudah dia sok makom-makom, dia merasa jadi orang yang dibesarkan jadi wali, jadi segala macam. Wah ini kalau disalahkan tafsir macam-macam. Ngakui Rabbana dzalamna, Nabi dzalamna anfusana. Beralasan ente belum sampai, makom ente belum apa-apa, ente baru kulit, baru macam-macam nih model kesombongan. Ente baru belajar apa ente ini, belum makom nyalain saya. Astagfirullah innalillah. Langsung jatuh. Kalau seandainya wali langsung jatuh orang begitu. Jangan percaya wali begitu. Itu wali ya, suami begitu, nggak benar, nggak masuk. Rumus hidup tuh gampang Nabi ajarkan. Bahkan biarpun sebetulnya kita tidak salah, dia salah dalam menyalahkan kita. Tapi di kacamata dia salah. Biarpun sebetulnya kita tidak salah, nggak perlu berhujah kok.
Misalnya ada satu orang belajar kitab kecil namanya Safinatun Najah. Ada pembahasan hukum tertentu. Misalnya saya belajar fikih lebih luas. Rupanya ada khilaf para ulama. Ada satu orang mengatakan, Ustadz atau Buya, salah ini. Nggak usah berhujung, nggak ada di kitab ini orang. Dia kan kitab kelas Safinah, dia menyalahkan saya dengan ilmunya. Masya Allah, hebat, kau santri yang hebat. Biarpun sebetulnya dia menyalahkan salah karena saya punya. Lebih gitu loh hendaknya. Membiasakan kita itu melihat orang siapa menyalahkan saya. Nggak usah sok. Itu tahu apa? Baru baca kitab Safinah nyala-nyalain. Nah ini model sombong-sombong ini. Mau jadi wali bagaimana? Wali nggak ada sombong. Suami hebat tidak sombong. Istri hebat tidak sombong. Selesai. Kesombongan adalah temannya iblis, manhajnya dia punya sanad ilmu. Kalau orang sombong, apakah suami sombong, istri sombong, ustadz sombong, dia punya sanad ilmu, manhaj ilmunya, sanadnya manhaj iblisi. Sudah diingatkan malah berhujjah, ana khairun minhu, suka mengatakan ana khairun minhu. Sufinya sufi palsu. Suaminya katanya imam-imam palsu. Ustadznya ustadz palsu. Karena mereka yang merasa kenal Allah lebih tawadhu. Langsung Rabbana dhalamna anfusana. Selesai. Kami perlu ingatkan begini karena banyak ini kesombongan muncul gara-gara bos, gara-gara ini. Termasuk cara belajar, kalau ilmu ini dipakai belajar susah. Kalau belajar harus ustadz terkenal, ustadz alim yang besar. Kalau ditawari ustadz kampung, ustadz lokal, sorry deh. Kita nggak level. Wajib iblis pakai kopiah putih, sering umroh. Na'udzubillah. Yang merasa sadar gitu saja, wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas semuanya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Subang. Saya mau bertanya Buya, apa hukumnya menabung emas? Ada suatu lembaga yang memiliki program menabung emas. Tapi ketika kita menabungnya bukan berupa emas, melainkan uang. Tapi ketika kita mau ambil uang tersebut, maka nominalnya harus sesuai dengan harga emas saat ini. Contoh, minimal pengambilannya 1 gram emas. Nah, nanti uang kita yang akan diambil di tabungan emas itu harus sesuai dengan harga emas hari ini. Ketika ambil tabungannya berupa uang bukan emas, jumlah uangnya sesuai dengan harga emas 1 gram saat ini. Itu gimana Buya? Mohon penjelasannya Buya. Semoga Buya dan keluarga panjang umur serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anda membayar uang ke lembaga tersebut. Beli emas. Kemudian setelah itu kalau Anda pengen mengambil tahun depan, beli emas 1 gram. Kemudian tahun depan Anda petik, saya ambil uang saya dulu. Dinilai emas 1 gram saat itu. Jika 1 gram hari ini adalah 500.000, tak taunya tahun depan menjadi 700, berarti kita mengambil 700. Kalau seandainya beli emas beneran sih nggak ada masalah. Misalnya begini transaksinya. Hei lembaga, saya titip uang kepadamu. Oke. Untuk apa Buya? Saya wakilkan kepadamu untuk belanjakan emas. Dibelikan emas beneran. Bukan beli-belian dan bukan emas-emasan. Setelah dibelikan disimpan. Oke Buya, ada emasnya 10 gram. Oke. Kemudian tahun depan disimpan sama dia. Setelah tahun depan, oke, saya butuh uang. Lalu saya telepon lembaga. Hei lembaga keuangan, emas saya ada kan? Oh ada Buya. Tolong dijual emasnya. Beneran dijual emasnya. Lalu uangnya kirim ke saya. Nah, itu baru benar. Benar, tapi kalau yang tadi ceritakan namanya jual-jualan emas-emasan, ngeruk riba begitu, jangan ikut dong program begitu. Kapan jual belinya dan mana emasnya? Dan apa akadnya saya mewakilkan? Kalau saya beli harus ada transaksi. Kalau jual beli emas kan saya harus serah terima. Saya nyerahkan uang, saya nerima barang, kan begitu kalau transaksi emas. Dan mewakilkan pun enggak. Anda jangan gampang ikut-ikutan urusan transaksi. Apalagi urusan dengan al-amwal ar-ribawiyah, harta yang mengandung yang dalamnya ada riba. Jual beli emas itu ada unsur riba. Kalau tidak benar masuk riba, yang masuk riba. Sebab jual beli emas itu harus saya bayar, saya ambil barangnya. Saya transaksi kontan, saya kasihkan duit, emas saya ambil. Itu emas. Tapi dalam yang dikisahkan bagaimana kapan transaksinya, emasnya ada di mana, benar atau hanya sekedar angka saja, uangnya tak tahunya dipakai, diputar untuk apa? Anda jangan ikut-ikutan dong. Anda seorang muslim harus menjaga dong amalan-amalan Anda. Jangan gampang terpesona dengan transaksi yang dihebohkan oleh dunia, viral dan sebagainya, banyak orang ikut. Jangan ikut. Biarpun di dunia nggak ada kerugian, tapi di akhirat Anda akan rugi. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita dalam bertransaksi, bisnis, halal, berkah, jauh dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan Tri di Kebumen, Jawa Tengah. Baik Ibu, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana jika kita bersedekah dengan uang hutangan Buya. Misalnya kita hutang uang berapa juta gitu untuk modal dagang atau untuk biaya rumah sakit atau untuk apa. Tapi sebagiannya kita ambil dan kita sedekahkan dengan tujuan supaya Allah itu memudahkan kita bisa mengembalikan uang hutangan tersebut. Karena kan kata ustadz sedekah, kalau kita ngasih 1, Allah ngasih 10 gitu ya. Dengan tujuan seperti itu apakah dibolehkan? Dan juga saya ingin menanyakan tafsir Al-Quran surah Al-Qiyamah kalau nggak salah ayat 29 Bu ya. Al-Qiyamah. Di situ kan ya Al-Qiyamah ayat 29 kalau nggak salah. Di situ kan ada faltaf fatis fakubisak. Terjemahannya itu kan hari tertautnya betis kanan dan betis kiri. Itu maksudnya gimana ya Bu ya? Baik. Yang pertama adalah rambu-rambu untuk semuanya. Berbuat baik itu nggak pakai ilmu, kacau. Anda punya utang. Agar utang Anda mudah dibayar oleh Allah, Anda berbuat baik dong. Cuman berbuat baiknya selain dengan duit dong. Wong punya utang kok sedekah, Anda ini sakit. Kalau Anda punya utang sudah jatuh tempo, Anda sedekah haram kok malahan. Sama, wajib bayar zakat, sedekah. Ini ilmu harus. Berbuat baik hanya pakai hitung-hitungan. Benar, Allah menjanjikan. Kalau Anda memberikan kebaikan 1, akan lebih dari 10 sampai 700. Itu kalau Anda nggak punya utang, Anda normal. Kalau Anda punya utang, sedekah tambah dosa. Kenapa? Yang Anda utangi akan kecewa. Ini orang utang belum dibayar, sedekah-sedekah. Tidak boleh berbuat baik dengan kebodohan. Harus dengan ilmu dong. Bayari utang itu jauh gede pahalanya. Bukan sedekah. Nah, ini kadang-kadang ada. Ilmu itu penting. Kan disebutkan para ulama, bukan omongan kami itu. Jangan nuruti hawa nafsu. Utangnya, punya utang, dengar seruan. Biar utangmu dibayar, sedekahlah. Nanti setelah kamu sedekah, pasti dibayar oleh Allah. Sedekahmu itu dosa, ya hamba Allah. Petua dari mana itu semuanya? Hati-hati, nggak boleh seenaknya. Ilmu itu harus ada dong. Beramal berbuat baik ngaco kan bahaya itu. Belum bayar zakat, banyak sedekah. Makanya kami sering sampaikan di sini, tolong selagi belum beresin zakatmu, jangan sedekah ke pesantren ini. Karena haknya fakir miskin lebih untuk diutamakan. Cuman kata orang kaya itu memang betul, ngomong betul Bu ya. Kenapa yang bayar zakat kok lebih sulit daripada sedekah? Saya keluar sedekah berhal. Bayar utang juga begitu. Kenapa saya lebih senang sedekah? Bayar utang nggak disanjung, sedekah disanjung karena memang riya. Jadi jangan ya. Kalau apalagi lah, kalau orang ngutang, lah kalau utangnya belum jatuh tempo mah boleh. Utang belum jatuh tempo, bulan depan saya harus bayar. Saya utang 5 juta kepada Anda, tapi bulan depan sekarang ada fakir miskin, saya bantu. Sekarang boleh karena belum jatuh tempo. Dan di saat jatuh tempo saya punya gambaran. Sama jika Anda pinjam duit untuk sedekah, sah kok. Misalnya kita harapan, aduh saya dapat duit dari anak saya, dari saudara saya bulan depan. Gaji saya baru bulan depan, tapi sekarang ya Allah ini orang fakir banget. Ya akhi, saya pinjam duitnya dari 1 juta. Untuk apa? Saya membantu orang fakir ini. Sedekah, saya pinjam untuk sedekah. Tapi kan belum jatuh tempo. Saya nggak punya utang, nggak punya beban. Saya pinjam kepada dia orang 1 juta rupiah. Untuk apa? Saya mau sedekah. Bayarnya kapan? Bulan depan saya ada gaji bulan. Ya sah, karena dia punya cadangan untuk membayarnya. Tapi yang sudah punya utang jatuh tempo, jangan mikir sedekah. Kalau pengen jadi pahlawan yang benar. Hah? Apa tadi? Hah? Qurannya kecil-kecil banget. Ya. Jadi masalah yang Quran besar kecil. Jadi masalah bertemunya betis dengan betis dalam Al-Quran itu, tadi sudah ketemu ayatnya. Itu bukan betis Allah seperti yang diyakini sebagian orang. Itu masuk keyakinan yang nggak benar, namanya mujassimah. Menjisimkan Allah sehingga Allah beranggauta badan. Naudzubillah.
Tapi bertemunya betis dengan betis itu ada gambaran tentang keadaan nanti di padang mahsyar yang dahsyat. Bukan betis ketemu betis. Dan ini adalah manhaj kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, ya. Jangan sampai memaknai lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya. Kalau maknai lafaz Al-Qur'an yang disebut namanya ayat mutasyabihat, maka ada manhaj. Yang pertama, tafwid, serahkan kepada Allah. Kita tetapkan bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu, lalu kita serahkan kepada Allah. Makna zahirnya saya tahu begitu, tapi dinisbatkan kepada Allah nggak tepat. Yang kedua, dengan cara ditakwili. Selesai. Ya, ditakwili. Setelah ditakwili, beres. Jadi semacam itu. Jadi semoga Allah menjauhkan kita dari akidah-akidah sesat, dan banyak nanti termasuk tangan Allah, mata Allah. Manhajnya sederhana, kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai terlintas di benak kita ada tangan, ada kepala, ada mata, na'udzubillah, dia menyembah berhala yang telah dibuat di otaknya sendiri, maka dia adalah keluar dari iman. Maka akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Akidah ahli sunnati wal jamaati ada dua manhaj. Akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, manhaj tafwid. Tafwid itu apa sih? Tafwid itu apa sih? Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. 29? Nah, wal tafatis saku bisak ila rabbika yawma idzin masaq. Ini adalah sebagian menafsiri, ini adalah dengan tadi betis Allah, tidak. Jadi mohon maaf, makna manhaj tafwid itu manhaj ahli sunnah mohon dikembali kepada indahnya memahami perbedaan ulama. Kita jelaskan manhaj para ulama ahli sunnah wal jamaah, tafwid itu menyerahkan kepada Allah, bukan menafikan ayat itu, tidak. Ayat ada, tangan, mata ada, kita meyakini bahasanya ada ayat begitu. Adapun maknanya makna zahir, kita nggak bisa membawa kepada makna zahir karena kita tidak pernah tahu hakikat zat Allah. Seperti arash, istiwa di atas arash itu kayak apa sih? Kalau istiwanya perahu kita tahu, istiwanya pohon meninggi, makanya istawa itu maknanya kan diartikan meninggi. Kalau pohon, kalau buah-buahan mateng, karena kita tahu buah, pohon meninggi. Kalau perahu ya mendarat, karena kita tahu perahu. Di saat dikatakan yastawi, ya ngerti istiwanya manusia ya begini. Cuma di saat istiwa dinisbatkan kepada Allah, lah kita nggak pernah tahu zat Allah, lalu bagaimana kita mengatakan duduk dan sebagainya? Nggak bisa dong. Makanya setelah kita tetapkan lafaz itu, baru setelah itu kita takwili, kita cari makna yang sesuai, apakah kudrah Allah dan sebagainya. Itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan betisnya. Betis maknanya adalah keadaan yang sangat luar biasa, dahsyat di hari kiamat nanti. Seperti itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, menetapkan dalam akidah yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan seluruh keluarga besar Al-Bahjah selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba Allah dari Klaten Buya. Izin bertanya. Di tempat saya ada komunitas mengaji baca Quran untuk mantan anak pang atau preman yang ingin tobat atau hijrah. Salah satu peserta mantan preman sudah 3 tahun belajar, namun masih belum lancar membaca Al-Quran. Banyak warga memberitahu dia kalau kesulitan belajar Quran karena sudah terlalu banyak dosa dia lakukan di masa lalu. Dan saya memang tahu sendiri bagaimana dia dulu banyak bermaksiat, sehingga dianggap itu sebuah kutukan dari Allah karena dosa-dosa di masa lalu. Ada juga yang berpendapat dia kesulitan belajar baca Quran karena dia belum menghapus tato di badannya, sehingga keberkahan dari Allah SWT sulit turun untuk dirinya. Ketika saya tanya mantan preman tersebut bagaimana tanggapannya, dia hanya menjawab semoga dia meninggal dalam keadaan belajar membaca Al-Quran. Pertanyaan saya Buya, apakah ada konsep kutukan seperti itu dalam Islam? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika preman yang dimaksud mendengar suara ini, doakan kami. Anda orang baik. Yang komentar itu nggak benar itu. Anda orang baik, subhanallah. Dia belajar baca Al-Quran, pengen bisa sampai pengen mati dalam keadaan belajar Al-Quran, istimewa. Komentar-komentar tanpa ilmu itu bahaya, menjadikan orang putus asa. Nggak bisa baca Al-Quran gara-gara kutukan dosa. Dia sudah tobat, hei hamba Allah. Jangan rendahkan siapapun sudah bertobat, biarpun preman, bertato dan sebagainya. Jangan rendahkan orang-orang yang pernah tobat semacam itu. Kita menemukan mantan-mantan preman lebih khusyuk, lebih gampang menangis daripada saya sendiri kok. Dia menyesal banyak begitu. Mungkin secara ilmu ya saya lebih banyak tahu ilmu, tapi rupanya hatinya lebih berbudi ya kok. Jangan rendahkan kalau orang kembali kepada Allah.
Nabi marah kalau ada orang tobat, itu malah dihina-hinakan. Nabi mengatakan, jangan kau bantu setan mengembalikan dia kepada kejahatannya. Besarkan hatinya. Urusan tato tidak wajib dibongkar, itu tato biarkan. Lalu sampai Anda jadi ustadz penceramah kelihatan tato di dada Anda, di pipi Anda. Biar tahu preman pun bisa jadi ustadz. Karena banyak orang mondok lama-lama nggak mau jadi ustadz. Enggak, jangan. Sedih kalau ada komentar begitu tuh. Jangan dihinakan preman-preman itu, Masya Allah. Dia pernah kepleset, tapi dia kembali kepada Allah. Ta'ibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Ada pun orang baca Al-Quran nggak pernah jadi preman pun. Ada orang baca Al-Quran susah 3 tahun nggak bisa ada kok. Nggak pakai preman-premanan kok. Pakai kutuk-kutukan segala macam. Tolonglah hai Ustadz, hai hamba Allah. Mohon pandang mereka dengan kasih sayang. Pengampunan Allah sungguh sangat luas. Jangan rendahkan mereka, besarkan hati mereka. Saya sudah rindu ketemu dengan mereka. Hebat mereka itu. Dari kehidupannya yang gak karu-karuan, kehidupannya yang mereka sendiri gak mau sebetulnya. Tato di mana-mana, jika dosa dilakukan, tapi tobat kembali kepada Allah. Jadi bukan karena kutukan, kan memang belum bisa. Bahkan ada kabar dari Nabi, kalau ada orang belajar Al-Quran bacanya, ya tak repot, belepotan, berat, dapat 2 pahala, hei preman. Dengar Anda, wahai preman. Kesusahanmu dalam baca Al-Quran dapat 2 pahala. Pahala pertama baca Al-Quran full bahasa, pahalanya utuh baca Al-Quran. Pahala yang kedua, capekmu belajar itu pahala lagi, double buat kamu. Nggak usah pusing, maka jangan dengar. Kami juga sering merendahkan orang harus tato. Nggak tato itu wajib dibongkar kalau memenuhi syarat 5. Sering kita sebutkan masalah ini. Selagi tato sudah tertanam di dalam, apalagi waktu masangnya tidak mengerti hukumnya dulu, nggak wajib dibongkar itu. Wajib dibongkar kalau Anda masangnya memang melanggar Allah di saat sudah dewasa, kemudian belum tertanam kulit, nggak ada manfaatnya misalnya. Ya. Kalau memang tato sudah tertanam kulit, kemudian waktu itu nggak ngerti, masih hidupnya belangsakan, masih nggak karu-karuan, tobat, Allah Maha Kasih. Ya. Sengaja kami ingatkan, wahai preman-preman dimanapun Anda berada. Lihat tuh, Tuhan Allah Maha Kasih. Jangan nunda esok hari ya tobat. Saya ingin kumpul dengan mereka, saya ingin duduk dengan mereka. Kami ingin dekat kepada mereka, supaya di saat saya menghadap Allah nanti gak disalahkan, itu hamba Allah. Bisa di antara mereka jadi kekasih Allah kok. Jangan rendahkan siapapun hamba Allah. Preman, kumpulan preman, gak dia bisa menjadi. Kalau kita pada zaman Nabi itu, siapa yang melebihi daripada kepreman? Hari ini kalau ada orang hebat, preman hebat, mana yang lebih daripada melebihi kepremanannya Khalid bin Walid? Sayyidina Umar bin Khattab. Targetnya memenggal leher Nabi, bayangkan. Bicara kejahatan, tapi kalau Allah buka hatinya beres semuanya. Ayo. Mohonlah kami tidak, kalau ada perendahan pada orang bermaksiat, apalagi orang mau tobat. Orang mau tobat diejek dan sebagainya. Innalillah. Nggak boleh. Justru kita besarkan hati mereka. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Membuka pintu jalan pengampunan untuk kita. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawaban baik Buya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Wassalamualaikum. Saya mau bertanya, Buya, kalau sengaja tidak berpuasa karena semisal orang tersebut adalah seorang atlet pemain sepak bola yang harus berlatih atau semisal bertanding di siang hari, hukumnya bagaimana Buya? Baik, Anda bermain sepak bola, lalu dari pagi Anda nggak mau berbuka puasa, Anda dosa. Latihan sepak bola. Kemudian apa lagi? Bekerja. Saya tidak bicara tentang sepak bola. Kerja. Ada orang kerjaannya kerja keras. Dia pasti di pertengahan hari itu pasti kelaparan nggak kuat. Tukang batu di bawah terik matahari. Setiap hari nggak mampu dia. Nggak boleh dia nggak puasa dari pagi. Tetap wajib puasa dari pagi. Kalau tiba-tiba di tengah perjalanan puasanya kok dia lapar, nggak kuat, lemes, baru boleh buka saat itu. Anda seorang atlet berolahraga, latihan dari pagi buka dong. Dari pagi puasa dong. Puasa serius. Bisa goal sampai pagi, sampai sore, sampai buka, alhamdulillah. Kalau juga ternyata, karena olahraga kan hal yang mubah juga. Tapi kalau ternyata menjadikan dia apapun pekerjaan yang mubah, olahraganya mubah ya, olahraga yang haram ya enggak. Kalau hal-hal yang mubah dilakukan menjadikan seseorang nggak mampu melakukan puasa, kemudian di tengah perjalanannya kok nggak kuat puasanya, maka dia boleh berbuka. Sekedar untuk menghantarkan sampai sore, sampai buka. Tapi batal puasanya. Tapi kalau belum apa-apa dari pagi langsung nggak puasa, nggak boleh. Kenapa? Bisa tiba-tiba sama ketua timnya, hari ini kita tidak main bola. Ayo,
Nggak boleh. Jadi harus puasa dari pagi. Harus termasuk yang punya kerjaan keras, wajib puasa. Kalaupun ternyata di perjalanan lagi becak, lagi ini, ya Allah sudah nganterin orang. Tak taunya setelah selesai lemes, jalan nggak kuat, makan dia. Lemes beneran, bukan pura-pura lemes. Allah tahu, jangan bohongin Allah deh, gitu aja. Kalau beneran ya apa-apa. Allah tuh maha kasih mudah dalam beragama itu. Tapi nggak boleh main-main ya. Semoga Allah mengampuni semuanya, mudahkan segala urusan. Allah alam bisawab.